Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya Pak Iqbal. Iqbal lagi istirahat ya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Gimana, Bu? Pak Iqbal lagi istirahat? Iya, Bu, ini lagi istirahat baru keluar dari kelas, Bu. Iya, Pak Iqbal, gini saya pingin ngobrol, boleh gak? Iya, mangga, Bu, silahkan. Ya, gini Pak Iqbal, kan saya sekarang itu kan mengajar di kelas 6 ya. Jadi saya itu sekarang punya salah satu anak di kelas 6 itu, boleh nggak saya nyebutkan namanya? Nggak, tapi jangan bilang-bilang ke orang ya. Iya, Bu, silahkan. Aman, insya Allah. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Aman. Jadi ya, ini kan sekarang itu kan namanya itu Daniel. Dia itu kan kemarin itu pindahan waktu kelas 5. Nah, dia itu kalau di kelas itu ya, kalau untuk belajar itu agak sulit gitu. Jadi dia itu sukanya kalau misalnya disuruh membaca gitu kan, dia tidak mau. Jadi pas saya tanyakan, kenapa kamu tidak mau membaca gitu, ternyata dia tidak bisa. Nah, terus saya tanyakan, kemarin itu ada orang tuanya kan ya datang untuk konsultasi gitu kan ke saya, terus ngasih tahu bahwa seperti apa Daniel itu. Nah, saya itu lihat gitu kan, oh iya berarti kan Daniel itu mempunyai kemampuan membacanya itu kurang, dan dia bilang katanya seharusnya dia sudah berkonsultasi gitu dengan psikolog gitu kan ya, bahwa ternyata Daniel ini dia kurang fokus ketika membaca atau belajar membaca gitu. Jadi menurut Iya, Pak Iqbal berarti gimana tujuan ya? Ibu ingin membahas mengenai salah satu siswa pindahan yang dari kelas 5 ya, Bu, ya, yang itu. Oh, Iya itu betul. namanya Daniel ya, Bu, ya. Iya, Daniel namanya. Oh, iya. Nah, Bu, terus sekarang di kelas 6 kira-kiranya Daniel apakah masih seperti itu atau sekarang ada hal-hal yang memang udah agak berubah gitu? Kalau sekarang sih ya di kelas 6 lumayan sih, kemarin itu kan saya lihat dia sudah mau belajar, tidak mengganggu teman lagi gitu kan ya. Terus sekarang dia juga sudah tidak mau keluar-keluar lagi gitu kan. Waktu kemarin itu kata orang tuanya itu bahwa dulu itu waktu di kelas sebelumnya, di sekolah sebelumnya itu, Daniel ini dia suka mengganggu gitu kan. Kalau misalnya sedang belajar di kelas, dia itu suka mengganggu saja teman-temannya, sampai kemudian dia disuruh oleh gurunya itu untuk keluar gitu, belajar di luar saja gitu kan. Sampai orang tuanya tuh, kok kayak gini itu anak saya, kenapa belajarnya di luar gitu kan. Jadi makanya dia mengambil keputusan untuk memindahkan anaknya itu ke daerah kita gitu kan ya, agar dia bisa belajar di kelas gitu. Jadi tidak hanya di luar saja gitu. Jadi dia harus di kelas gitu kan, nggak enak kalau misalnya memang setiap belajar harus di luar. Padahal ternyata katanya dia itu di luar kelas itu karena mengganggu di dalam kelasnya.
saya lihat kenapa dia mengganggu, berarti karena dia tidak mempunyai aktivitas di dalam rumahnya, di dalam kelasnya kan. Karena kan dia tidak bisa menulis, sedangkan yang lain harus menulis dan dia tidak ada kegiatan kan. Jadi aja di luar gitu sama sekolah gitu di sama gurunya disuruh keluar biar tidak mengganggu teman-teman yang lain untuk menulis. Nah, kemudian saya tanyakan kan ya, ini bagaimana dong ke orang tuanya gitu kan, kalau misalnya apa yang memang harus saya laksanakan gitu. Ternyata orang tuanya itu bilang kalau misalnya dia inginnya mencari guru untuk ngeles Daniel di rumah gitu kan, di luar waktu jam sekolah. Padahal kan ya untuk di luar waktu jam sekolah ini terus terang saya kalau untuk di luar waktu jam sekolah saya juga kan nggak bisa gitu, keberatan gitu loh Pak Iqbal. Jadi gimana ya Pak Iqbal ya? Halo Pak Iqbal? Pak Iqbal, halo. Pak Iqbal? Iya Bu. Ya. Iya, jadi kalau harus ngeles Daniel itu saya juga nggak bisa gitu kan ya Pak Iqbal ya. Jadi kalau misalnya di luar kegiatan mas, di luar sekolah mas saya juga susah gitu. Soalnya kan kalau misalnya jam 4 gitu harus ngeles, atuh saya juga punya keluarga di rumah, jadi Iya nggak betul. bisa gitu, nggak bisa berangkat untuk ngeles gitu. Jadi gimana ya menurutnya? Oh gitu, berarti memang eh, udah agak berat ya kalau udah masuk ke psikolog, udah disurvei, udah di gini gitu juga. Tapi tentunya kan pasti anak tersebut mempunyai spesial yang lain mungkin ya Bu ya. Nah kira-kira Bu di kelas 6 ini karena Ibu kan sekarang jadi guru sekaligus wali kelasnya. Nah kira-kiranya apa saja sih Bu yang ingin Ibu rencanakan, yang ingin Ibu lakukan untuk supaya bisa menangani Daniel ini Bu, supaya Daniel bisa fokus ketika belajarnya, terus Daniel juga bisa tidak mengganggu teman-temannya gitu. Kira-kiranya apa saja sih Bu yang ingin Ibu lakukan gitu? Ya, kalau itu kan ya kemarin ya, misalnya kemarin itu kan ada pelajaran IPA, itu waktu itu kan yang lain itu kan pelajaran IPA itu tentang pelajarannya itu tentang perkembangbiakan tumbuhan gitu kan. Jadi yang lain itu kan didikte sama saya, diterangkan, kemudian didikte, disuruh menulis gitu. Kalau misalnya Daniel itu saya suruh menggambar gitu kan ya. Jadi apa yang memang di situ kan ada contoh bunga yang di dalamnya itu kan ada putih apa segala macam gitu kan. Jadi sama saya disuruh untuk Daniel itu menggambarkan gitu. Jadi gambar bunga kayak gitu dengan isinya nah kalau orang lain itu kan disuruh saya menerangkan ditulis kan, kalau misalnya Iya, kelas 6 kan sudah didikte gitu kan ya. Nah kalau untuk Daniel disuruh sama saya suruh menggambar, kemudian sambil dia itu harus mendengarkan apa yang saya terangkan gitu. Kalau misalnya setelah menggambar dia kemudian dikumpulkan kepada saya, kemudian saya tanya gitu, ini apa ya, bagian-bagiannya. Ternyata dia tahu gitu, bisa menyebutkan kalau misalnya ini itu putih atau apa gitu ya. Jadi ternyata dia suka menggambar itu. Jadi karena menggambar gitu kan, jadi dia ada kerjaan gitu kan. Jadi aja dia tidak mengganggu orang lain karena dia fokus aja menggambar, yang lain menulis gitu. Kalau dia kan fokus menggambar, jadi tidak mengganggu orang lain gitu. Oh iya, berarti kamu bisa untuk menggambar gitu kan. Jadi dia senang untuk menggambar gitu. Kalau sudah seperti itu, jadi saya bisa lebih fokus ke yang lain wah gitu. berarti
strateginya yang sudah Ibu lakukan itu sudah ada dampak perubahannya untuk Daniel ya Bu ya. Ya, Mhm. semoga aja apa yang Ibu lakukan ini nanti akan bukan merubah ya, akan berproses untuk Daniel supaya Daniel bisa terbiasa, dan Ibu pun mungkin dalam mengatasi murid tersebut Daniel ini, Ibu juga bisa lebih mengenal lebih jauh lagi Daniel, karena Ibu juga di kelas 6 mungkin belum belum tahu Daniel seininya ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, setelah Ibu sudah mengetahui nih dengan satu hal tersebut bahwa Daniel ini bukan bukan kategori anak yang notabene-nya maksudnya luar biasa ataupun dalam IQ-nya kurang, tapi mungkin ada hal yang lain yang lebih menonjolnya gitu ya dibandingkan dengan eh, cara membaca dengan kesukaan kegemaran membacanya. Nah, kira-kira Bu, ada lagi nggak yang bisa membantu untuk keberhasilan Daniel gitu? Di samping tadi Ibu sudah menerapkan ataupun melakukan kebiasaan-kebiasaan, contohnya ketika pembelajaran yang lain dikte, Daniel mah cuman disuruh menggambar, tapi dalam menjelaskan Daniel pun bisa gitu. Ada hal yang lain nggak Bu? Ada ya, jadi dia itu, kuat sekali fisiknya gitu kan, dia suka olahraga gitu. Kemarin itu kan di kelas kita kan ada, tim bola bola gitu kan, dia kalau misalnya di sepak bola, dia itu kaptennya. Jadi hebat gitu dalam Oh, kalau ya. bola itu. Terus kalau misalnya disuruh berenang juga Pak Iqbal, dia itu, eee dia juara gitu ketika berenang itu. Jadi kalau misalnya saya lihat kalau untuk kinestetik dia itu luar biasa. Jadi tapi kalau misalnya untuk menulis apa segala macam dia itu tidak kurang bisa gitu. Jadi dia nggak mau gitu untuk menulis. Dia bilang saya nggak bisa Bu, saya tidak bisa gitu Iya, untuk iya. menulis gitu kan. Jadi saya lihat kalau misalnya potensinya di olahraga gitu itu luar biasa sekali dan hebat hebat gitu kalau misalnya untuk di situ, tapi kalau untuk nulis ya aduh ini agak kurang gitu ya Pak Iqbal ya. Oh, iya, iya. Itu gimana ya Pak Nah, Bu, Iqbal? kira-kira dengan kondisi yang sekarang, eh menurut Ibu ataupun ada rencana nggak Ibu memerlukan dukungan dari yang lain ataupun dari mana gitu untuk bisa mengembangkan potensinya Daniel ini gitu, Bu? Ada nggak? Ya, kalau untuk Daniel ya, sebetulnya kalau misalnya untuk guru yang untuk, visit itu ke rumahnya atau untuk ngeles ke rumahnya, itu yang memang saya butuhkan gitu. Kalau siapa tahu ada guru atau siapa yang memang bisa untuk menolong Daniel di rumah gitu. Tapi kalau untuk di sekolah karena memang kelas 6 itu kan sudah bisa dikondisikan ya, insya Allah lah sama saya bisa gitu kan untuk belajar Daniel di sekolah, di kelas gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya gitu alhamdulillah sih selama ini saya lihat bisa gitu untuk Daniel belajar di sekolah atau di kelas gitu kan ya. Hanya saja saya berpikir bagaimana gitu kalau misalnya nanti kan ada ujian gitu kelas 6 itu, bagaimana caranya Daniel bisa mengikuti ujian padahal kan ujian itu isinya itu kan wacana-wacana semua gitu, nanti gimana kalau misalnya Daniel tidak bisa mengikuti ujian gitu ya, bagaimana juga dia, bisa lulus dari kelas 6 gitu padahal kan dia tidak bisa Oh, menulis iya, iya. gitu. Wah, mudah-mudahan aja ya Bu ya, untuk rencana ataupun dukungan dari yang Ibu rencanakan mudah-mudahan secepatnya ada gitu dan bisa membantu juga untuk Daniel gitu. Mhm. Eh, ya. Nah, kira-kiranya Bu, eh, untuk untuk langkah selanjutnya untuk menghadapi ujian, Ibu ada nggak trik gitu, trik untuk membantu eh, Daniel supaya Daniel juga bisa mengikuti ujian sekolah dengan baik dan bisa
mendapatkan nilai yang baik gitu ataupun, kalau nilai mungkin nanti akan berhubungan dengan guru-guru yang lain kan ya, Bu, ya. Nah, Iya. kiranya ada nggak, Bu? Gini, kalau untuk ujian sih ya, saya itu kan, lihat kalau misalnya Daniel itu sebetulnya bisa dia untuk, memahami gitu apa yang kita katakan gitu kan. Jadi, saya berencana untuk membacakannya saja gitu. Jadi saya suruh dia dari di depan, kemudian saya bacakan, dia bisa menulis apa yang memang atau memilih apa jawabannya gitu kan. Jadi saya bacakan soal-soalnya itu gitu. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa. Kemudian untuk standar kelulusan mungkin nanti saya akan berbicara gitu sama guru-guru yang lain, sama kepala sekolah juga bagaimana agar Daniel ini bisa lulus gitu kan ya di sekolah. Jadi sekarang itu kan Iya, Bu. wajib ya Nah, sekolah. luar biasa sekali sih, Bu, kalau menurut Iqbal dari ide-ide ataupun rencana-rencana yang tadi Ibu telah sampaikan kepada saya gitu. Mm-mm. Sekarang saya pun tergambar gitu apa yang akan Ibu rencanakan. Ya mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Namun tentunya Bu, kalau untuk berbicara dengan kepala sekolah nih, Ibu kira-kira kapan nih mau berbicara langsung kepada ibu kepala sekolah kira-kiranya, Bu? Kalau mungkin sepulang sekolah ya, saya lihat kan sekarang kepala sekolah tidak ada kegiatan di luar, jadi mungkin mudah-mudahan bisa nanti setelah pulang sekolah saya bisa ngobrol dulu gitu dengan kepala sekolah tentang Daniel ini. Iya. Nah, mudah-mudahan ya, Bu, ya, dengan Ibu nanti setelah Ibu, berbicara dengan kepala sekolah, Ibu kepala sekolah pun saya yakin sih pasti bakalan setuju dengan apa yang tadi Ibu, sudah sampaikan kepada saya. Sangat luar biasa sekali Ibu, sudah mempunyai, perhatian lebih untuk salah satu murid Ibu, khususnya tadi namanya Daniel ya, Bu, ya. Iya, Namun, terima eee kasih Pak iya. Iqbal. Mudah-mudahan saja ya, Bu, ya, apa yang Ibu laksanakan itu tentunya akan menjadi ladang pahala untuk Ibu juga, akan menjadi perkembangan untuk Daniel juga. Semangat terus ya, Bu, ya, untuk Ya, selalu terima melaksanakan. kasih ya Pak Iqbal ya. Ya ampun, sekarang sudah ngobrol dengan saya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Pak Iqbal ya. Sama-sama Ibu, semangat terus ya, semangat 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 Ibu. Iya, mangga Pak Iqbal.